Seorang pria misterius datang ke kantor Saon. Dia mengendarai motor dan juga berpakaian serba hitam. Para staf mendengar ada seseorang yang datang dan meletakkan sesuatu di depan pintu. Ketika salah satu karyawan mengambil bungkusan yang ada di depan, ternyata itu adalah sekotak pizza. Namun setelah pizza itu dibuka, tiba-tiba kantor Saon meledak. Hal itu membuat Saon akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Duje akhirnya memberitahu bahwa dia telah mendapatkan CCTV di mana seorang pria nampak mengenakan pakaian hitam dan mengantarkan pizza. Namun pria itu terlihat mengejek melalui kamera CCTV. Saon sangat kesal dan menganggap pria itu mempermainkannya. Kemudian dia buru-buru pulang untuk menemui Heju. Sesampainya di rumah, Heju terlihat panik karena melihat Saon yang begitu lusuh dengan bercak darah. Dia kemudian mendekati Heju dan juga memegang paha Heju untuk memastikan sesuatu. Tetapi akhirnya Saon membawa Heju ke kamarnya. Heju khawatir dan bertanya apakah Saon baik-baik saja. Namun Saon masih kesal dengan orang yang menerornya dan dia pun ingin memastikan sesuatu yang ada di paha Heju. Saat Saon perlahan membuka rok Heju, tiba-tiba Heju pun merasa tidak nyaman dan akhirnya menyingkirkan Saon. Heju bertanya apa sebenarnya yang ingin Saon pastikan, walaupun sebenarnya Heju terlihat panik. Karena Heju tampak tidak mengetahui apapun, Saon pun akhirnya mengurungkan niatnya dan menutup kembali rok Heju. Setelah Saon pergi, kini Heju bisa bernafas lega. Saon kemudian mendapat telepon dari Duje yang memberitahu bahwa pelaku peledak adalah seorang pembakar berantai. Namun Saon curiga bahwa orang tersebut mempunyai rekan lain. Saon juga melarang Duje untuk memberikan rekaman suara penculik kepada polisi karena informasi tersebut tidak boleh bocor. Setelah dia keluar kamar, Saon melihat Heju sedang membersihkan percikan kaca. Saon meminta Heju untuk meminjamkan handphonenya karena dia curiga bahwa handphone Heju telah diretas. Saon pun kemudian membersihkan percikan kaca tersebut. Kini Saon akan memegang Heju untuk sementara dan juga meminta Heju untuk tetap di rumah. Kemudian Heju buru-buru mengambil handphone si penculik dan menghapus semua foto yang dia ambil dari handphone tersebut. Heju pun buru-buru menyembunyikan handphone itu kembali. Sementara itu, Hong Il-kyung sedang menghabiskan waktu bersama dengan Baek Uyong yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Namun Hong Il-kyung justru memuji Baek Saon di mana dia merupakan orang yang sangat berbakat. Il-kyung menganggap bahwa Saon adalah orang yang mewarisi sikap dari ketua Baek dan itu membuat Uyong sangat kesal. Terlihat kedua istri mereka juga sedang menemaninya. Sementara Ibu Saon sedang melihat berita tentang seseorang yang melakukan peledakan di kantor Saon. Ibu Heju terlihat ingin mengintip apa yang sedang dilihat oleh Ibu Saon, tetapi Ibu Saon nampak tidak nyaman dan langsung menepisnya. Karena dia menganggap itu adalah hal yang tidak sopan. Sim Kyu-jin kemudian pergi, tetapi tiba-tiba Baek Uyong mengelus tangan Ibu Heju dan itu membuat Hong Il-kyung sangat kesal. Di suatu tempat terdapat seorang pria yang menggunakan pakaian serba hitam terlihat sedang memotong ikan. Pria itu adalah orang yang meledakkan kantor Saon. Setelah melakukan keributan, seseorang mengirimnya pesan. Nampaknya orang tersebut cukup dekat dengannya karena pria itu membalas, "Kenapa kamu meninggalkanku?" Kemudian di sisi lain, Saon penasaran dengan pesan di handphone Heju. Dia pun kemudian memutuskan untuk membuka beberapa chat yang ada di handphone Heju dan melihat pesan dari Ji Sang-woo. Saon penasaran isi pesan tersebut, ternyata Ji Sang-woo mengirimnya sebuah foto. Ternyata foto mereka diambil ketika mereka berdua sedang berada di panti asuhan Pusat Impian Nuri. Terungkap pula bahwa Ji Sang-woo ternyata adalah anak dari panti asuhan tersebut. Ji Sang-woo kemudian menceritakan pengalaman masa kecilnya 20 tahun lalu. Ketika dia memasuki rumah kosong, terdapat seorang anak yang memakai topeng, di mana anak itu mempunyai banyak sekali mainan dan mereka pun bermain bersama.
Namun tiba-tiba sesuatu terjadi dan Ji Sang-woo buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut. Hal itu membuat rekan kerjanya sangat penasaran dan juga ketakutan. Tiba-tiba Ji Sang-woo mendapat telepon dan akhirnya dia pergi meninggalkan mereka. Ternyata Sang-woo mengirim pesan Hae-ju dan mengajaknya untuk makan bersama. Karena handphone Hae-ju berada di Saon, dia pun mengetahui hal tersebut. Saon kini punya rencana lain. Nah, sementara itu Ji Sang-woo sedang pergi bersama Hae-ju di sebuah resto. Nah, tidak disangka ternyata Yuri juga datang di resto yang sama. Saat melihat Sang-woo dengan Hae-ju, Yuri nampak kaget karena ternyata mereka saling mengenal. Yuri juga mengatakan bahwa dia sedang membuat janji dengan temannya. Nah, di saat Hae-ju dan juga Ji Sang-woo sedang menikmati minuman, ternyata Saon datang tiba-tiba dan itu membuat Hae-ju sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apapun. Dia pun berusaha menyembunyikan wajahnya, tetapi Saon justru menyapanya. Hal itu tentu saja membuat Yuri sangat kaget. Di saat Duje berada di TKP lokasi peledakan kantornya, ternyata ada ledakan lain di luar gedung. Duje pun memperhatikan orang-orang di sekitar area tersebut. Dia kemudian menemukan seseorang yang mencurigakan dengan pakaian serba hitam dan juga memakai masker. Duje buru-buru mengejar orang tersebut dan akhirnya berhasil menangkapnya. Saon, Hae-ju, Yuri dan juga Ji Sang-woo akhirnya makan bersama. Yuri memberitahu bahwa Ji Sang-woo dan juga Hae-ju merupakan teman kuliah. Yuri juga penasaran bagaimanakah Saon bisa mengenal Hae-ju. Saon mengatakan bahwa Hae-ju menjadi penerjemahnya ketika dia datang ke kantor kedutaan Inggris. Tiba-tiba Ji Sang-woo berkomunikasi dengan Hae-ju menggunakan bahasa isyarat. Hal itu membuat Saon semakin penasaran siapakah sebenarnya Ji Sang-woo dan apa pekerjaannya. Ternyata Ji Sang-woo adalah seorang dokter spesialis psikiater. Hae-ju kaget dan menumpahkan minuman, dia pun berpamitan untuk pergi ke toilet. Nah, di saat itu Saon juga mendapat telepon dari Duje yang mengatakan bahwa pelaku peledakan sudah tertangkap. Namun pria itu menyangkal semua tuduhan dan mengatakan bahwa ada pria lain yang sengaja melakukan hal tersebut. Kemudian Hae-ju terlihat menghampiri Saon. Dia bertanya apakah Saon sengaja mengintainya dan mengikuti dia. Karena kini handphone Hae-ju berada di tangan Saon. Hae-ju juga bertanya apakah Saon mencurigainya dengan Ji Sang-woo. Tetapi Saon terlihat marah karena ternyata Hae-ju tidak pernah mengenal suaminya. Dia justru memuji Ji Sang-woo dan juga lebih mengenal pria lain dibandingkan suaminya sendiri. Hal itu pun membuat Hae-ju terdiam sejenak. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari atasannya Han Ji-yi untuk segera datang ke kantor. Nah, Saon pun akhirnya berpamitan dan Ji Sang-woo memberikan kartu namanya. Tak lama setelah Saon pergi, Hae-ju kembali, tetapi dia buru-buru pergi karena sesuatu mendesak. Ternyata Han Ji-yi meminta Hae-ju untuk ikut mendaftar sebagai penerjemah dari kantor kepresidenan. Namun Hae-ju justru membahas perceraian dan mengatakan bahwa suaminya berharap dia mati. Tetapi Han Ji-yi mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah rasa cinta dari suaminya dari lubuk hati paling dalam. Hae-ju kini mulai bimbang dengan keputusannya. Duje mengatakan bahwa pria yang ditangkap tadi adalah pelaku pembakaran bukan peledakan. Dia mengatakan ada orang lain yang sengaja meledakkan hewan liar namun kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi. Bang Saon kemudian menduga bahwa pria itu adalah seorang psikopat. Di saat Duje disuruh untuk menyelidiki tentang Ji Sang-woo, ternyata Ji Sang-woo adalah orang yang cukup terkenal di dunia maya. Dia mempunyai 200.000 pelanggan karena sering membahas tentang kasus tak terpecahkan. Selain itu, dia juga mempunyai badan yang cukup bagus sehingga para wanita menyukainya. Mendengar hal itu, Saon sangat kesal dan menyuruh Duje untuk pergi. Saat Hae-ju akan mengambil mobilnya di tempat parkir, tiba-tiba ketika dia masuk, mobil tersebut tidak bisa menyala.
Semuanya sudah dikontrol oleh seseorang hingga garasi yang dia masuki pun tertutup kembali. Radio di dalam mobil Hae-ju tiba-tiba memainkan musik sendiri dan itu membuat Hae-ju sangat ketakutan. Namun beberapa saat kemudian ternyata garasi terbuka kembali. Hae-ju buru-buru menginjak gas mobilnya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Hae-ju buru-buru memasuki kamarnya dan mengambil handphone yang dia ambil dari penculik. Di saat bersamaan, Saon ternyata juga pulang ke rumah. Dia mengembalikan handphone milik Hae-ju karena tidak ada jejak peretasan. Melihat Hae-ju hendak pergi, Saon kemudian menghentikannya dan bertanya kemanakah dia akan pergi. Ternyata Hae-ju ingin membeli bir dan juga es krim. Karena khawatir, dia meminta Hae-ju tetap di rumah dan dia akan membelikannya. Setelah Saon keluar dari rumah, Hae-ju kemudian menelpon Saon dengan telepon dari penculik. Hae-ju meminta Saon untuk segera memutuskan kesepakatan mereka. Saon penasaran kenapa dia menyuruhnya bercerai dengan Hae-ju. Nah, Hae-ju kemudian beralasan bahwa Saon menikahi Hae-ju bukan karena cinta. Namun tiba-tiba Saon menutup telepon mereka dan itu membuat Hae-ju sangat kesal. Setelah Saon kembali, tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia tidak akan menceraikan Hae-ju. Tentu saja Hae-ju terlihat sangat kaget. Ternyata Saon beralasan jika terdapat rumor maka itu akan mempengaruhi reputasinya. Sebelum pergi, Saon mendekati Hae-ju dan mengelap bibirnya yang terlihat belepotan setelah memakan es krim. Hae-ju kemudian bertanya apakah jika dia bekerja di kantor kepresidenan semuanya akan baik-baik saja. Karena seluruh dunia akan mengenali wajah dan juga namanya. Saon justru membahas tentang penculik di mana dia sangat kesal jika semua ucapan penculik benar maka dia akan sangat marah. Nah, ternyata dia pergi ke kamar Hae-ju dan berencana tidur bersama. Hae-ju sangat kaget dan juga kesal, tetapi nampaknya Saon tidak peduli dan dia tetap tidur di ranjang Hae-ju. Kemudian Hae-ju menarik bantal yang ada di kepala Saon. Walaupun kesal, Hae-ju akhirnya tidur di samping Saon. Dan Saon mengatakan untuk melupakan semuanya dan menyuruh Hae-ju untuk tidur dengan nyenyak. Setelah beberapa saat Hae-ju tertidur lelap, Saon kemudian meninggalkannya. Nah, Hae-ju bermimpi tentang masa lalunya setelah dia mengalami kecelakaan bersama Hong Ina dan juga adiknya. Melihat Hae-ju yang baik-baik saja tanpa terluka sedikit pun, ibu Hae-ju sangat kesal. Dia pun meminta Hae-ju untuk pura-pura terkejut dan tetap diam. Karena putra Hong Il-kyung meninggal, sedangkan anak perempuannya Hong Ina kini menjadi tuli. Tentu saja itu membuat Hae-ju sangat trauma. Sementara itu, ayah Hae-ju yang berada di panti jompo ternyata sedang berjalan-jalan tetapi suster tidak sengaja meninggalkannya. Seorang pria berbaju hitam mendekatinya dan kemudian membawa ayah Hae-ju pergi. Di sisi lain, Saon sedang melakukan upacara bersama dengan para pejabat lain. Pria berbaju hitam itu memberikan obat tidur kepada ayah Hae-ju sehingga dia tertidur lelap. Kemudian dia membawanya pergi. Pria itu kemudian menunjukkan wajahnya dengan bekas luka di leher serta mempunyai warna bola mata yang berbeda. Nah, tiba-tiba Hae-ju mendapat panggilan telepon dari ayahnya. Hae-ju sangat terkejut karena ternyata orang yang menelponnya adalah si penculik. Penculik itu tahu bahwa Hae-ju mengambil handphonenya. Dia kemudian bertanya apakah alasan Hae-ju mengancam suaminya sendiri. Hae-ju mengatakan bahwa dia ingin bercerai dengan suaminya. Kemudian si penculik mengirimkan video di mana terdapat gigi dan juga darah. Hae-ju tidak tahan melihat hal tersebut dan terus menangis. Tiba-tiba Saon mendapat panggilan telepon. Di sisi lain, Hae-ju akhirnya menemui ayahnya yang ternyata baik-baik saja. Suster meminta maaf karena kelalaiannya, sementara polisi juga menunjukkan sesuatu yang mengejutkan di mana terdapat gigi berdarah di dekat ayah Hae-ju. Tiba-tiba ayah Hae-ju menggigau tentang panggilan telepon. Hal itu membuat Hae-ju syok dan juga terkejut. Nah, kemudian Hae-ju diantar pulang oleh kedua polisi itu. Namun saat di dalam mobil ternyata radio dari mobil polisi tersebut nampak error. Hae-ju kembali teringat dengan ancaman si penculik. Dan hal itu kemudian membuatnya mual dan ingin turun dari mobil. Mereka pun akhirnya berhenti di tengah jalan.
Heju nampak menangis mengingat semua penderitaan yang dia alami sejak kecil. Dan ketika dia diculik, Heju merasa tidak ada seorang pun yang memihaknya. Seketika terdengar suara sirene polisi yang ternyata adalah Saon yang datang untuk menemui Heju. Ternyata dialah yang membuat laporan polisi. Saat ditanya oleh polisi apakah hubungan Saon dengan wanita tersebut, Saon menjawab bahwa mereka adalah keluarga. Tak lama, Saon mengungkapkan bahwa Heju adalah istrinya. Hal itu tentu saja membuat Heju sangat terkejut.